Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Muhammad Sotik, masih dengan channel pendidikan. Untuk kali ini saya akan sampaikan materi bahasa Indonesia SMP kelas 9 semester genap tentang teks tanggapan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai uraiannya. Teks tanggapan untuk SMP kelas 9 semester 2 menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Untuk kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain yang didengar dan atau dibaca. Indikator yaitu mengenal tujuan dan fungsi teks tanggapan, mengetahui struktur retorika teks tanggapan, mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan teks tanggapan. Buku sumber yang saya gunakan adalah buku paket bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Republik Indonesia tahun 2018 untuk SMP dan MTS halaman 87 sampai dengan halaman 97. Kita akan memulai dengan apakah teks tanggapan itu? Teks tanggapan yaitu teks yang berupa tanggapan dalam bentuk pujian atau dukungan hingga kritik dan penolakan terhadap suatu karya, hal atau peristiwa sebagai bentuk apresiasi atau saran yang dapat membangun. Tujuan teks tanggapan yaitu memberikan penilaian terhadap suatu hal, baik itu mendukung atau menolak. Penilaian yang kita sampaikan memilih salah satu pernyataan mendukung atau menolak, disertai dengan alasan dan pertimbangan. Sedangkan fungsi teks tanggapan yaitu teks tanggapan kritis berguna untuk memberi masukan yang membangun, sehingga suatu permasalahan dapat terpecahkan atau diselesaikan dengan lebih efektif. Yang berikutnya, teks tanggapan berguna sebagai sarana apresiasi. Kita dapat mengetahui penilaian atau pengamatan atas suatu hal dengan jelas dan detail. Yang berikutnya, yang ketiga, teks tanggapan berfungsi untuk memberi saran dengan terarah, sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi yang berikutnya adalah teks tanggapan dapat menjadi wadah atau sarana untuk berdialog. Pengkritik dan yang dikritik dapat membuka ruang-ruang diskusi. Berikutnya kita akan mengenal struktur teks tanggapan. Yang pertama, konteks. Yang kedua, deskripsi. Yang ketiga, penilaian. Apakah konteks itu? Apakah deskripsi itu? Bagaimanakah penilaian itu? Kita akan uraikan bagian berikutnya. Konteks adalah apa yang ditanggapi, di mana, kapan peristiwa terjadi. Jadi kalau suatu peristiwa itu bisa menggunakan kata tanya di mana dan kapan. Bisa peristiwa apa? Peristiwa politik kah? Peristiwa sosial kah? Atau peristiwa budaya? Dengan bahasa deskriptif. Contoh bagian konteks ini, kalau Anda pernah membaca sebuah artikel tentang student hijau, yang dilihat pertama adalah judul, yaitu judul student hijau. Penulisnya adalah Marco Kartodikromo. Penerbitnya NV Bullhandel and Druckerbridge, Masman Stroing, Semarang 1919. Di channel ini silakan subscribe. Bagi yang belum saya doakan semoga cepat subscribe. Terima kasih. Dah. Judul yaitu Student Hijau, penulis Marco Kartodikromo, penerbitnya NV Bullhandel and Drucker Masman
Stroing, Semarang tahun 1919 oleh Yayasan Aksara Indonesia tahun 2000, oleh Yayasan Bentang Budaya tahun 2000. Tebalnya 133 halaman versi Masman dan Stroing. Ini kita membahas konteks. Jadi kalau Anda melihat judul, menulis judul, menelaah judul, kemudian penulisnya siapa, penerbitnya apa, kemudian diterbitkan tahun berapa, tebalnya berapa, berarti kita berbicara tentang konteks. Konteks tidak hanya itu, konteks bisa mengenai gambaran pengarang yang kita sebut dengan konteks pengarang. Juga bisa mengenai pada karyanya, sehingga kita sebut konteks pengarang dan karyanya. Ini adalah contoh jika ditanyakan kepada siapapun yang pernah mempelajari kesastraan Indonesia selama 30 tahun terakhir tentang siapa itu Marco Kartodikromo, atau lebih populer dikenal Mas Marco, mungkin tidak sampai 100% yang pernah mendengar namanya. Bukan suatu kesalahan jika Mas Marco tidak dikenal. Nama dan karyanya seperti Student Hijau memang tidak pernah disinggung atau dimasukkan ke dalam karya sastra. Ini adalah konteks pengarang dan karyanya. Pengarangnya siapa? Yaitu Marco Kartodikromo. Karyanya Student Hijau. Konteks pengarang dan karyanya. Kemudian kita lanjutkan dengan deskripsi. Deskripsi itu berbicara tentang apa dan bagaimana sesuatu terrealisasi atau sesuatu itu diciptakan dengan bahasa deskriptif. Kita akan lihat contohnya deskripsi pada karya. Karya Student Hijau menggambarkan secara plastis kehidupan kaum priayi Jawa dengan kemudahan-kemudahan yang mereka peroleh, seperti kemudahan menimba pendidikan, suasana pergerakan, terutama syarikat Islam, tempat para tokoh novel mencurahkan sebagian waktu dan kegiatan, menjadikan novel ini kental dengan politik. Bahkan, kisah cinta sepasang tokoh novel pun diwarnai dengan kegiatan politik. Bisa jadi deskripsi pengarang dan karyanya. Student Hijau pertama kali muncul tahun 1918 dalam cerita bersambung di Harian Sinar Hindia. Setahun kemudian baru terbit dalam bentuk buku. Usia peredarannya tak lama karena disita oleh pemerintah kolonial. Buku-buku karya Mas Marco yang dikenal sebagai jurnalis sekaligus aktivis gerakan politik penentang kolonialisme Belanda dipandang begitu membahayakan. Ketakutan penguasa di kala itu bukan tak beralasan. Karya-karya Mas Marco, terutama Student Hijau, berbeda dengan tema umumnya, karya-karya sastra zaman yang direstui oleh pemerintah kolonial. Ini adalah contoh bagian deskripsi. Yang dideskripsikan adalah pengarang dan karyanya. Selanjutnya adalah penilaian. Apa yang kita pikirkan tentang sesuatu? Kata-kata yang mengungkapkan penilaian atau pujian dan kritik. Contoh penilaian terhadap penerbitan. 2 buku dengan versi berbeda diterbitkan tahun 2000 berdasarkan naskah lama Student Hijau. Namun sayang, penyusuan ejaan maupun bahasa mengurangi cita-cita klasik roman Student Hijau. Perubahan terparah dilakukan penerbit Bentang Budaya sedemikian rupa hingga mendekati pemerkosaan naskah. Secara dokumentasi, kedua versi tidak bisa digunakan sebagai buku sumber. Source books. Bentang Budaya merusak gaya Mas Marco karena bahasa Hindia Belanda kala itu diusahakan sesuai dengan bahasa Indonesia terkini. Di sini adalah penilaian. Ada kata-kata menggunakan kata. Namun sayang, berbicara tentang bahasa. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana bahasa teks tanggapan itu. Bahasa yang digunakan dalam teks tanggapan seharusnya menggambarkan perasaan terhadap sesuatu. Menanggapi dengan pujian. Karena pujian membawa perasaan positif. Memuji secara tepat. Yang pertama, tulus bukan basa-basi. Hormati, hargai, waktu yang tepat, beri rasa nyaman. Ciri kebahasaan secara umum dapat saya sampaikan, kalimatnya kompleks. Kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Bisa jadi yang dimaksudkan dengan kalimat kompleks adalah
Kalimat yang pola subjek, predikat, objek keterangannya itu lebih dari satu. Kalimat kompleks berlawanan dengan kalimat sederhana. Kalimat sederhana terdiri atas satu klausa, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat macam ini ditandai dengan anak kalimat dan induk kalimat. Menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung yang menyambungkan anak kalimat dan induk kalimat. Konjungsi juga dapat dipakai untuk menyambungkan satu kalimat dengan kalimat lain. Yang berikutnya menggunakan rujukan. Rujukan adalah referensi atau informasi yang dipakai untuk mendukung penilaian penulis teks tanggapan kritis. Selanjutnya yang dimaksudkan dengan diksi, yaitu pilihan kata yang digunakan dalam teks tanggapan haruslah kritis. Pilihan kata sebaiknya disesuaikan dengan objek yang dikritik. Usahakan tidak bertele-tele dan dapat dipahami khalayak. Kita akan kepada model teks tanggapan. Ada dua paragraf di sini. Paragraf pertama saya bacakan. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit yang masih alami tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama. Tetapi dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Berikutnya adalah pertanyaan yang berkaitan dengan teks di atas untuk mengetahui kemampuan Anda setelah mendengarkan materi sebelumnya. Karya apakah yang ditanggapi? Siapa yang menghasilkan karya tersebut? Siapa yang menanggapi? Bagaimana bentuk tanggapannya? Bagaimana cara menanggapinya? Baik, kita mulai. Karya apakah yang ditanggapi? Dari teks tersebut dapat disimpulkan bahwa karya yang ditanggapi adalah sebuah karya seni dari sang pelukis Maestro Affandi yang melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Berikutnya yang kedua, siapa yang menghasilkan karya tersebut? Sangat jelas dari teks di atas bahwa karya tersebut dihasilkan oleh Maestro lukis Affandi. Yang ketiga, siapa yang menanggapi? Memang tidak disebutkan dengan jelas siapa penulis dari teks tanggapan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa yang menanggapi adalah penulis. Yang keempat, bagaimana bentuk tanggapannya? Tanggapan penulis terlihat dari paragraf kedua teks di atas. Dikatakan bahwa lukisan ini unik karena penempatan matahari yang tidak biasa. Keunikan ini, seperti kata penulis, mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandangnya dalam berekspresi. Berikutnya, yang kelima, bagaimana cara menanggapinya? Penulis cenderung menanggapi dengan positif, memberikan perbandingan dengan lukisan-lukisan Affandi lainnya. Dari hasil perbandingan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa lukisan Affandi yang ditanggapi terlihat lebih unik dari karya Affandi yang lain. Demikian informasi tentang teks tanggapan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.